Ibarat mau makan roti tawar ataupun sarapan roti, paling enak sama produk nama yang di samping gue ini. Ini dia, Ceres E1. Tampilannya yang benar-benar cheerful sekaligus warna yang cukup menarik dengan warna-warna kalem, ini yang membuat salah satu daya tarik tersendiri di booth Ceres yang menghadirkan mobil Ceres E1 di gelaran PEVS 2023. Digadang-gadang sebagai pesaing dari Wuling REV dengan dimensinya yang sekilas cukup mirip. Kira-kira apa aja yang menarik dari si Ceres E1 ini? Let's go, kita bahas dari tampilannya. Kalau dari segi tampilan, Sobat Kabar tuh bisa lihat nih, area front fascianya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu LED projector plus DRL yang ternyata juga menghiasi di area dari kap atau bawah kap depannya nih sob. Sekaligus kalau kita melihat ke area bawahnya, nah di bumpernya ini build quality-nya termasuk cukup baik lah di kelasnya. Ditambah juga dengan ini ada fog lamp-nya di sini nih sob. Nah, terus kita bisa lihat juga nih. Sekilas sih kalau misalkan orang-orang mungkin pada bilang ini adalah pesaingnya dari Wuling REV, tapi gue pribadi punya pandangan bahwasannya tampilan wajahnya ini justru lebih mirip ke Karimun zaman dulu. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar coba. Dan selanjutnya kita mau coba cek area atapnya nih. Nah ini dia punya roof rail yang bener-bener unik banget nih. Nggak kebanyakan produk EV punya, karena dia ada spot yang ditambahkan seperti ini yang fungsinya untuk hanging dari tali-tali yang pengen digunakan untuk mengikat barang-barang yang biasanya disematkan di area atapnya. Terus kalau kita lihat ke sampingnya juga nih sob, ini pintunya cuma 2, persis banget sama Wuling REV dengan kaki-kaki yang bisa kita lihat nih. Nah ini peleknya dia menggunakan pelek multi palang dan oke ini besi ya, jadi bukan plastik. Dan kita bisa lihat untuk profil bannya ini sendiri menggunakan profil ban 145/60 ring 13 nih sob. Dan pastinya ya seperti mobil-mobil EV mini pada umumnya, sektor kaki-kakinya ini pun dirasa cukup standar aja, tidak ada pengembangan khusus selain dari area eksteriornya. Dan kalau Sobat Kabar tuh bisa lihat nih, kalau bisa diperkirakan hanya sekilas mata, area pintu dari Ceres E1 ini sedikit lebih besar dibanding dari Wuling REV. Kenapa? Karena untuk panjangnya sendiri dari Ceres E1 ini adalah 3 meter 30 cm, sedangkan untuk lebarnya sendiri adalah 1495 mm atau bisa dibilang nyaris 1,5 meter, yang mana berarti ini juga mempengaruhi kepada area pintu yang lebih lebar sedikit dibandingkan Wuling REV. Dan sekarang kita coba kulik lebih dalam lagi area interiornya sekeren apa. Sekilas saat masuk ke area kabin dari Ceres E1 ini, kesan pertama yang gue bisa rasakan adalah perasaan menyenangkan, dikarenakan interiornya sendiri pun dibuat menyerupai ataupun senada dengan tampilan eksteriornya. Jadi tampilan luarnya cheerful, tampilan dalamnya pun membuat mungkin siapapun yang punya kesan pertama untuk datang ataupun mampir ke area kabinnya jadi terasa lebih menyenangkan. Ditambah dengan area-area ataupun sebagian panel dihiasi dengan clear berwarna bronze seperti ini di area kisi-kisi AC-nya, dan juga ada tampilan seperti wood panelnya di area dashboard.
Sekarang kita mau bahas mengenai apa aja yang menarik di area interiornya. Yang pertama adalah area transmisi dari series E1. Kalau dari Wuling REV biasanya ada di tengah sini model knob atau model putar, tapi di sini modelnya tuas yang bisa dinaikin atau diturunin di sebelah lingkar kemudi. Dan geser sedikit, tampilannya emang sedikit bikin bingung. Karena apa? Warnanya senada banget sama area dashboardnya, dimana untuk pengoperasian dari tombol-tombol AC-nya ini sudah menggunakan layar sentuh atau sistem pengoperasian sentuh. Dan di tengah ada hazardnya sob. Dan juga di sini kita bisa lihat ada monitor infotainment, basisnya semi floating, dan ini senada juga dengan monitor cluster instrumennya yang semi floating, tapi ukurannya jauh lebih kecil dibanding dengan monitor infotainmentnya. Turun lagi ke bawah. Di sini terdapat ruang penyimpanan yang gue rasa cukup praktis dan sangat efisien banget, karena biasanya kita akan menemukan jaring ini justru ada di area belakang dari jok pengemudi ataupun jok penumpang belakang. Tapi kita bakal nemuin ini ada di area dashboard bawah, plus di sini saat kita pencet ada hook tambahan yang bisa dipakai untuk menggantungkan barang dengan maksimal barang adalah 5 kg. Port charging Type-C ada di sini juga, 1 dan 2. Ruang-ruang penyimpanan seperti biasa. Di konsol tengah ada botol holder, cup holder, ada botol holder di sekujur pintu, dan spot konsol tengah yang dikosongin untuk mengisi kartu-kartu ataupun barang-barang lainnya yang sekiranya harus cepat diakses. Dan untuk jendelanya mirip banget sama Wuling REV, ada di konsol tengah, sudah ditambahkan dengan electric parking brake dan juga auto hold system. Dan sekarang yang perlu kita tes dari series E1 adalah gimana caranya buat akses ke belakang, susah atau enggak. Let's go, kita coba. Nah, ini dia space dari row belakang di series E1, dimana untuk area headroomnya masih cukup lebar, dan untuk kaki coba kita cek. Sedikit agak mepet, tapi masih cukup lah untuk perjalanan yang nggak terlalu jauh, karena kalau jauh banget pasti rasanya pegel banget nih kalau kita ada di kabin belakang dari series E1. Dan di area belakangnya sendiri tidak ada fitur-fitur menarik lainnya selain jok yang bisa dilipat untuk penambahan area bagasi, dan juga ya seperti yang gue bilang, fitur keamanan seat belt standar, dan tidak ada kelebihan lainnya. Siapa bilang mobil kecil tapi bagasinya juga kecil? Kita bisa lihat, nah untuk membukanya aja udah cukup keren, nggak perlu pakai kunci, sekali tekan nih. Nah, jangan lihat pas bagian ininya doang sob. Kalau cuma ngeliat bagian ininya aja, pasti kalian kira area bagasinya ini nggak terlalu gede. Mungkin cuma muat satu ransel berukuran kecil. Dan paling-paling cuma muat sama apar doang. Tapi yang bikin dari series E1 ini nggak kalah keren adalah ketika jok di bagian belakangnya ataupun di row 2-nya atau row terakhirnya ini dilipat. Maka untuk 2 koper berukuran besar ataupun 4 ransel berukuran sedang, pastinya ini bisa masuk nih sob. Dan sekarang gue mau melakukan simulasi gimana caranya untuk pelipatan dari jok belakang series E1. Nah, buat kalian bisa gue katakan mungkin ini cocok banget buat pasutri yang baru aja menikah nih atau belum memiliki keturunan. Karena kalau misalkan kalian cuma berdua di dalam mobil dan kalian butuh spot banyak untuk peletakan barang di area bagasi, tinggal lipat aja. Maka ini bener-bener lega banget sob. 2 koper berukuran gede atau 4 ransel berukuran sedang pun masih muat. Gue pengen kasih tahu ke sobat Kabarto semuanya bahwasannya untuk series E1 ini menggunakan baterai dengan jenis lithium iron phosphate dengan IP-nya itu 67, dan juga untuk kapasitas sendiri adalah 16,8 kWh. Dan gue pengen kasih tahu
untuk range pengecasannya dari 10% sampai 90% ini memakan waktu 4 sampai 4,5 jam. Jadi tergolong cukup praktis lah untuk sebuah kendaraan city car seperti Ceres E1 satu ini. Dengan penggerak roda belakang dan juga torsi maksimal 100 Nm, dirasa-rasa dari Ceres E1 ini ya bisa lah bersaing di kelas untuk kendaraan mini di kelas electric vehicle yang pastinya saat kita melihat dari tampilan luarnya pun nggak kalah keren dengan produk pesaing. Saat kita melihat fitur-fiturnya cukup menarik dan juga area interiornya pun kita udah bahas juga. Dan kita udah lihat dengan seksama bahwasannya tampilannya juga nggak kalah keren. Walau sedikit menyerupai tampilan brand sebelah. Tapi yang nggak kalah kerennya di area bagasinya tadi nih sob. Dimana untuk area bagasinya itu masih ada space sedikit untuk penempatan ya kurang lebih untuk barang-barang kecil yang pastinya tombol untuk bagasi belakangnya udah elektrik nih. Cukup canggih. Gimana menurut sobat Kabaroto semua dari sebuah mobil electric vehicle yaitu Ceres E1? Dimensinya compact, fiturnya cukup mumpuni, dan juga tampilannya cheerful. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan pastinya dalam waktu dekat kita pengen cobain banget nih untuk test drive dari Ceres E1. Nah, nanti next kita akan bikin kontennya juga. Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.